Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul berjumpa di dalam majelis yang berbarakah insyaallah taala, karena di dalamnya kita mempelajari ilmu syariat, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang membacakan di dalamnya juga Al-Qur'an, As-Sunnah serta asar para salafus saleh. Dan kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Dari pembacaan kitab Manzumatul Ha'iyah. Ya, Manzumatul Ha'iyah ini adalah himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bentuk bait ataupun syair, ya, yang dihimpunkan oleh salah seorang ulama besar, anak daripada Al-Imam Abu Daud, ya, yang mana beliau ini, ayahnya ini adalah, ya, pemilik daripada kitab Sunan Abi Daud, ya, yang dikenal dengan Sunan Abi Daud, ya. Jadi ini adalah karya daripada anak beliau, yaitu Abu Bakar ibnu Abi Daud, ya. Jadi kitab Ha'iyah ini, ya, Ha'iyatul Manzumah, itu adalah bait ataupun syair yang menjelaskan di dalamnya himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya daripada Al-Imam Abu Bakar ibnu Abi Daud, wafat pada tahun 316 Hijrah, ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, melanjutkan bait-bait yang sudah kita bacakan, dan kita telah sampai di dalam bait berikutnya, bait ke-7 kalau tidak salah. Antum silahkan buka matennya, ya, di dalam bentuk PDF itu sudah di-share walhamdulillah alaihi wasallam, untuk memudahkan kita di dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan ini penting sekali ya ikhwah, barakallahu fikum, karena jika kita tidak belajar akidah yang benar, akidah yang telah diajarkan oleh para ulama kita, maka kita tidak akan bisa untuk beragama dengan agama yang benar. Meskipun kita mengaku bahwa kita adalah seorang muslim, ya, maka pengakuan itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena kita hanya sekadar pengakuan belaka, ya. Jadi untuk mengenal akidah Islam, akidah at-tauhid, akidah yang benar, itu adalah dengan melihat langsung pengajaran yang diberikan oleh para salafus saleh, bukan dengan selainnya, bukan dengan dicampur adukan, ya. Karena ada orang-orang, ya, mutaakhirin, orang-orang belakangan itu datang, mereka memberikan pengajaran seakan-akan mereka ingin mengajarkan bagaimana para salaf itu memberikan pengajaran, ya. Tapi ternyata apa? Mereka mencampur adukannya, ya, ulamanya Ahlus Sunnah dengan ulama-ulama mutakallimin. Bahkan lebih banyak ulama mutakalliminnya. Subhanallah, ya. Seakan-akan mereka itu bergantung, membutuhkan kepada ulama mutakallimin untuk mensyarah, memberikan penjelasan terkait akidah Islam. Tapi dengan mendompleng bahwasanya mereka pengikut daripada ajaran para salafus saleh, ya, subhanallah. Padahal kalau diteliti lebih jauh, lebih dalam secara jujur, ya, taruhlah kalau ulama-ulama mutakallimin itu dari kalangan Asy'ariyah misalnya, ya, mereka berkesesuaian pada satu bab di dalam babnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi akan kita dapati suatu yang menakjubkan lebih jauh, ternyata begitu banyak penyimpangan-penyimpangan pada bab-bab lainnya yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah.
Itu yang tidak mau mereka lihat. Ya, mereka mengabaikannya, mereka menutup mata, tapi seakan-akan menjadikan ulama-ulama mutakallimin ini adalah alim ulamanya ahlu sunnah, ya, penolongnya dakwah sunnah, penolongnya agama Islam, seperti itu. Ya, kita dapati ketika menyebutkan akidah para salaf, akidahnya umat Islam, kita dapati catatan kaki, ya, kita dapati tambahan-tambahan ataupun bahkan secara menyeluruh di dalam artikel-artikel mereka atau kajian ilmiah mereka itu yang disebut dengan ilmiah. Mereka lebih banyak menukilkan daripada Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar al-Haytami, kemudian menyebutkan pendapatnya An-Nawawi pada satu bab saja. Ya, padahal kalau kita mau jujur, penyimpangannya jauh lebih banyak. Dan kita sudah belajar, ya, barakallahu fikum, satu saja penyimpangan di dalam persoalan usuluddin, akidah Islam, maka itu sudah cukup menjadikan orang tersebut terkeluar daripada bagian ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun pada lainnya itu berkesesuaian dengan ahlu sunnah, wa indzabu anis sunnah, walaupun dia seakan-akan menolong ahlu sunnah, menolong agama ini, menolong dakwah ini, tidak menjadikan dia lantas menjadi ahlu sunnah wal jamaah, ya, seperti itu. Makanya pentingnya kita terus mempelajari akidahnya umat Islam, bahkan kalaupun didapati ada, ya, materi-materi yang sama, ya, hakikatnya itu adalah kita bermurojaah, ya, murojaah, menguatkan kembali, terus mengulang-ulangi pelajaran tauhid. Jangan kita merasa cukup, merasa bosan, merasa jenuh, merasakan kita sudah, ya Ustadz, ini kan sudah dibahas, kenapa dibahas lagi? Subhanallah. Ya, itu adalah ungkapan orang-orang jahil, seakan-akan mereka itu memiliki apa? Ya, penjagaan, ya, terhadap agama mereka, terhadap diri mereka. Ya, padahal mereka tidak sadar mereka hidup di akhir zaman, mereka hidup di tengah zaman kekufuran, kemaksiatan, fahisah, mubayyinah dan seterusnya. Tapi mereka mengatakan apa? Kami ini sudah cukup dengan pengajaran ilmu tauhid. Kita bahas saja akhlak, adab, persatuan, jihad, ya. Itu yang diinginkan daripada ahlul bid'ah wad dhalal. Seperti itu, ya. Jadi kita jangan pernah merasa, ya, sombong dengan merasa cukup dengan pengajaran tauhid, jangan, ya. Makanya para ulama kita ketika menjelaskan terutama di dalam persoalan akidah itu mereka dapati di dalam bab-bab mereka yang mereka tuliskan di dalam, ya, risalah mereka terhadap usuluddin itu mesti akan sama. Itu menunjukkan bahwasanya akidah Ahlussunnah ini satu kata dibangun di atas pendapatnya para ulama salaf. Jadi para ulama salaf ini satu kata terkait persoalan agama, tidak berpecah belah. Yang berpecah belah itu adalah ahlut tafarruq, ahlul bid'ah wad dhalal, ahli syirik wal kufur. Ya, meskipun mereka tadi apa? Mendompleng bahwasanya mereka meniti jalannya para salaf, mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, mengaku telah berjihad fisabilillah, mengaku telah beramal soleh, mengaku telah sholat siang dan malam, ya, dan banyak lainnya. Tidak bermanfaat itu semua. Pengakuan itu tidak bermanfaat, ya. Pengakuan itu tidak bermanfaat. Taib. Jadi kita masuk ke dalam bait berikutnya di dalam Manzumatul Haiyah ini. Jazakumullahu khaira. Qala al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud, beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Masya Allah, ya. Ini sudah bantahan-bantahan lagi setelahnya, ya. Bantahan-bantahan kepada, ya, ahlul bidah, orang-orang yang memiliki penyimpangan, sekte-sekte kufar seperti itu. Taib, di dalam persoalan iman, ya, terkadang didapati bagian daripada keimanan itu adanya beriman kepada hal gaib. Kita tuliskan bismillah. Ya, di antara bagian daripada keimanan adalah iman kepada atau kepada hal gaib, ya, kepada hal gaib. Ini mohon maaf, kepada hal gaib. Iya, kepada hal gaib. Kepada hal gaib.
Bagaimana ya mengecilinnya? Ya, agak susah ya. Subhanallah. Kita ganti saja, barakallahu fikum. Mudah-mudahan layarnya terlihat insyaallah. Taib. Terkait persoalan iman kepada hal gaib, ini berkaitan erat dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka terkadang kita tidak dapati database ataupun contoh faktual terkait persoalan gaib. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di antara satu contoh saja, satu contoh sederhana, kalau tidak salah di dalam surat Al-Isra, ketika Allah menyebutkan khitabnya kepada Nabi SAW, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah ya. Di dalam surat Al-Isra, iman kepada gaib berkaitan dengan keyakinan yang mendalam. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Isra. Ya, di dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan tadi apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ketika Allah mengatakan dan mereka itu akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad terkait persoalan ruh, ya, terkait persoalan ruh, ya. Terkait persoalan ruh. Dan ruh ini barakallahu fikum merupakan bagian daripada perkara-perkara gaib. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mendefinisikan atau memberikan contoh ya secara nyata terkait ruh. Ya. Meskipun itu datang dari kalangan ahli ilmiah, orang-orang yang berkompeten di dalam sains misalnya. Ya. Orang-orang yang berkompeten di dalam sains misalnya, mereka ingin memberikan penjelasan secara nyata terkait ruh, itu mereka tidak akan mampu karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Isra ini, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad terkait ruh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah qulir ruh min amri rabbi. Persoalan ruh ya yang berada di dalam jasad itu sehingga manusia itu dapat hidup dengannya, ya, yang berdampingan dengan jasad, sedangkan jasad itu bisa dilihat di indrawi seperti itu, adapun ruh itu tidak bisa diindrawi, ya, tidak bisa kita membuktikan secara ilmiah seperti itu. Nah, katakanlah ruh itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Sedikit saja. Artinya manusia memiliki ilmu yang terbatas. Ya, terlebih lagi di dalam persoalan gaib. Maka ketika kita mendapati sebuah khabar ataupun riwayat yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang menyangkut dengannya, misalnya apa yang akan menjadi bahasan kita ini pada malam hari ini, yaitu nampaknya Allah atau disingkapnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan makhluknya, di hadapan hambanya. Jadi Allah itu akan dilihat. Ya, Allah itu akan dilihat, nanti ada bahasannya kita sebutkan nanti. Ya. Atau misalnya terkait nama-nama dan sifat Allah ataupun bagaimana
ketika Allah disebutkan atau Allah menyebutkan terkait dirinya, Allah itu istiwa di atas arasnya, Allah memiliki yad, tangan, Allah memiliki sifat ghadab, Allah itu tertawa, marah, ya, Allah memiliki betis, ya. Atau Allah menciptakan ruh, Allah menciptakan, ya, negeri akhirat, di antaranya adalah ada surga, ada neraka, atau sebagaimana pertemuan kita tadi pagi kita sebutkan bahasan tentang terkait as-sirat, ya, bagaimana Allah membentangkan jembatan di antara dua punggung neraka jahanam yang ada pengait di atasnya, ya, yang akan menjadi penghalang bagi orang-orang yang melewatinya. Itu semua perkara gaib. Surga, neraka, bidadari, ya, azab neraka yang menjadi iqab, ya, terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga menjadi balasan bagi liauliyaihi, bagi para wali-walinya, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu semua menyangkut perkara gaib. Maka ketika kita mendapati hal tersebut, bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan beriman penuh dengan ketundukan, taslim, ya, dengan taslim selama kita berpegang teguh dengan riwayat dan juga khabar, ya. Seperti itu cara beragama kita adalah dengan riwayat, dengan sanad. Allah muliakan, ya, kemarin sudah disebutkan juga, ya, kata al-imam siapa, Allahu musta'an wal hituklan, bahwasanya ashabul hadis adalah hurrasul ard, penjaganya langit, penjaganya bumi ini, penjaganya agama di muka bumi. Adapun al malaikah hurrasus sama, penjaganya perbendaharaan langit, seperti itu, ya. Kita dijaga agama ini dengan sanad. Kata al-Imam Al-Auza'i, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya kita tidak berpegang dengan sanad, ya, yang sampai kepada Nabi SAW berdasarkan riwayat para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka laqala man syaa ma syaa. Sudah barang tentu setiap orang itu akan berbicara pada urusan agama sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Seperti itu. Makanya ketika Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, di dalam suatu majelis, beliau itu pernah ditanya oleh salah seorang, ya, padahal tujuannya bertanya, tapi membuat Imam Malik ini marah, membuat Imam Malik ini sampai marah. Itu nampak di hadapan, ya, para penuntut ilmu yang ada, ya, dan itu diketahui dengan kepekaan mereka bahwasanya gurunya itu tengah marah. Ditanya tentang terkait istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan inti dari kemarahan beliau mengatakan la akhafu an takuna dalalan, ya, benar-benar saya khawatir kalau ente itu nanti akan ditimpa kesesatan. Padahal tujuannya bertanya, kan, ya, bertanya terkait bagaimana istiwanya Allah, ya. Tapi kata Imam Malik, la akhafu an takuna dalalan, saya benar-benar khawatir kalau anda itu nanti, ya, menjadi orang yang sesat, ya. Kenapa demikian? Karena khabar yang telah sampai kepada kaum muslimin terkait istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang maklum, sudah diketahui bagaimananya, ya, dan kita tidak perlu mendalami hal tersebut sampai-sampai kita mentakifnya, membagaimanakannya, mentahrifnya, apalagi, ya, menyelewengkan daripada maknanya, ya, menjadi istaula dan sebagainya. Tidak, ya, tidak perlu. Kita beriman dengan nu'minu bima ja'at, kita beriman dengan apa saja yang datang kepada kita, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, juga asar para salaf. Itu dia. Ini terkait beriman kepada gaib. Kenapa disebutkan di awal sebagai pendahuluan? Karena yang akan kita bahasa ini, yang akan kita sebutkan ini di dalam bahasan kita ini, itu kata Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud, ini berkaitan dengan di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok di luar ahlu sunnah, ya, berbeda dengan di luar kelompok ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi sehingganya di sini disebutkan dalam surat Al-Isra. Jadi kesimpulannya, iman kepada gaib itu membutuhkan kepadanya tasdik dan juga taslim, sepenuhnya inqiyad, dengan penuh ketundukan, ya. Kemudian kedua, sampainya kita dengan tasdik dan taslim itu tadi adalah dengan khobar, ya. Khobar itu datang daripada, ya, Al-Quran, As-Sunnah, subhanallah,
as-sunnah dan juga asar. Ya. Ini dia bahasan terkait perkara gaib. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang di luar atau sekte kelompok di luar daripada ahlus sunnah terkait persoalan gaib atau terkait persoalan ya beragama? Maka itu misal contohnya adalah datang daripada sekte Al-Asy'ariyah. Ya, sekte Al-Asy'ariyah, Jahmiyah mutaakhirin, ya, atau disebutkan oleh para ulama itu mukhannisul Jahmiyah, banci-bancinya Jahmiyah. Ya, di antara bentuk pemikiran yang telah disepakati oleh mereka sebagaimana pendapat daripada Juwaini atau Ar-Razi, ya, dan seterusnya dari ulama-ulamanya mereka, ahli ilmunya mereka, bagaimana ketika seseorang itu berhubungan dengan teologi, ya, akidah Islam, maka akal itulah yang didahulukan daripada dalil. An-naql, ya, sebagai sesuatu yang dikedepankan daripada an-nas atau dalil, ya, daripada dalil. Jadi akal itu dimenangkan dan dalil itu dimentahkan oleh mereka. Seperti itu. Kapan saja dalil-dalil yang datang kepada kita, walaupun itu dalil-dalil yang qat'i, khabar-khabar yang sudah ma'ruf diterima oleh para ulama, kalau itu bertentangan dengan akal mereka, maka akan mereka mentahkan, mereka tolak, seperti itu. Ya, mereka tolak. Itulah keyakinan daripada ya sekte di luar daripada Al-Asy'ariyah. Terlepas dari adanya orang-orang yang mencoba untuk mencampur adukan pemikiran itu, wallahu alam, intinya di luar daripada ahlus sunnah, ya, yang mengimani secara total penuh dengan ketundukan terhadap ya perkara agama, itu adalah sekte kufar. Walaupun dicampur aduk, walaupun mereka ya mengadopsi pemikiran Jahmiyah secara parsial, ya, ataupun malu-malu dan seterusnya, intinya mereka kufar, sama saja. Ya, walaupun sebagiannya ya atau satu atau dua saja pemikiran Jahmiyah diadopsi, kemudian sisanya atau sebagian besarnya itu mengadopsi pemikiran Ahlus Sunnah, maka tetap dia adalah sekte kufar. Ini antum harus pegangi. Ya, jadi jangan antum tertipu. Sekali lagi, wa indzabu anis sunnah, walaupun mereka seakan-akan menolong agama ini, menolong as-sunnah, seperti itu. Taib. Tadi kata al-musannif, ya, atau al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud, beliau mengatakan wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Ya, ini terkait dengan sifat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbeda dengan tajalli yang difahami oleh sufisme, orang-orang sekte kufar dari kalangan sufi, ya, seperti itu. Bahkan sufi ini lebih ekstrim lagi, lebih parah daripada al-Asy'ariyah. Mereka mementahkan akal dan juga dalil. Ya, mereka sudah nggak peduli lagi dengan akal, dengan dalil. Ya, kalau Asy'ariyah masih mengedepankan akal, ya, daripada dalil. Jadi kapan saja didapati dalil, dalil itu harus dicocokkan dulu dengan akal. Kalau sesuai diambil, kalau tidak ya sudah, dibuang begitu saja. Tapi sufi lebih parah lagi. Mereka mementahkan kedua-duanya, tidak butuh akal, tidak butuh dalil. Makanya orang-orang sufi ini ya seperti orang-orang dungu, seperti itu. Taib. Dan katakanlah, kata al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud, wa qul yatajallallahu, Allah itu subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menampakkan terhadap dirinya di hadapan makhluknya, ya, lil khalqi jahratan, benar-benar dengan secara nyata, ya, menyingkap dirinya di hadapan makhluknya. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah nikmat yang paling besar yang akan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, sebagaimana bulan di malam bulan purnama. Bulan purnama seperti itu, ya. Tidaklah samar, la yakhfa, tidaklah samar. Wa rabbuka awdahu, sedangkan Allah Azza wa Jalla lebih lagi daripada bulan purnama yang dilihat oleh manusia di dunia. Allah lebih jelas lagi daripada bulan purnama. Ya, makanya ketika diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika beliau tengah duduk bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, beliau memberikan pengajaran. Beliau menunjuk ke arah langit, menunjuk pada bulan purnama pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, satarawna rabbakum kama satarawna hada. Kalian itu mesti benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ya, la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam
melihatnya. Artinya tidak apa? Tidak dalam kondisi yang susah atau kepayahan, masyaqqah, tidak. Tapi dalam keadaan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat memandang Allah Azza wa Jalla di surga. Ya, di jannah, jannatin na'im. Sebagaimana manusia itu melihat bulan purnama, mereka tidak perlu berdesak-desakan. Betapa indahnya bulan purnama, ya, ketika dia muncul di malam hari, kemudian kita menyaksikannya, ya, di langit yang malam itu, bulan purnama betapa indahnya, masya Allah. Tapi begitulah Allah Azza wa Jalla audahu, lebih indah, lebih jelas, lebih transparan lagi nanti pada uh, orang-orang yang beriman di surganya kelak. Ya, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah maj'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat. Amin Allahumma amin. Jadi makna ya waqul yatajalla maknahu at-tajalli. Ya. At-tajalli. Apa makna at-tajalli? Barakallahu fikum. Maknanya adalah barakallahu fikum di dalam istilah bahasa itu az-zuhur. Az-zuhur awil bayan. Az-zuhur awil bayan, ya. Awil bayan. Ya, ini maknanya. Makna tajalli bukan sebagaimana yang difahami oleh sekte daripada sufisme. Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Maknanya adalah tajalli bagi Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? Nampak seperti itu ya. Nampak. Ya, nampak atau menyingkap memperlihatkan dirinya di hadapan ya hamba-hambanya yang beriman. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail, ya wan nahari idza tajalla, dan apabila siang itu telah nampak, telah muncul, telah terlihat, ya. Dan faidah yang didapati daripada bait ini, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa, ya wa rabbuka awdahu, itu ada dua. Yang pertama barakallahu fikum adalah isbat ya, penetapan. Isbat maknanya adalah penetapan. Isbat ya, isbat bahwasanya Allah memiliki sifat tajalli, ya sifat tajalli, penetapan bahwasanya ya penetapan Allah musta'an. Tajalli. Tayyib. Isbat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tajalli. Kemudian yang kedua barakallahu fikum isbat juga ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat. Isbat disebut dengan ru'yah ya. Ini yang disebut dengan ru'yah, yang sering disebutkan oleh ahlu sunnah tentang ru'yatullah. Maknanya adalah apa? Allah akan dilihat nanti ya di hari kiamat dan juga di jannah, di surga oleh hamba-hambanya. Ya, yaranallah. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis tadi Jabir bin Abdullah. Jadi faedahnya ada dua di sini. Ya, yang satu penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat tajalli, yaitu nampak. Nampak, tajalli itu maknanya nampak.
nampak. Nampak, dan juga Allah itu ru'yah, memiliki apa? Akan dilihat nanti di akhirat, seperti itu. Ada dua. Dan tajalli ini, barakallahu fikum, tajalli ini ya merupakan tajalli ini merupakan bagian daripada sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi. Tajalli merupakan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan apa? Masyiah. Masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu masyiah? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sifat tajalli. Adapun ru'yah, ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat melihat dan juga dilihat, tapi dilihatnya Allah itu nanti di akhirat. Mana? Ya, jadi Allah memiliki sifat melihat dan juga dilihat, tapi secara khusus dilihatnya Allah pada oleh hamba-hambanya nanti, oleh makhluknya itu nanti di akhirat, ya. Ini ditutup kurung, yaitu di akhirat. Tapi Allah melihat kapan saja, ya. Ini sebagaimana tentang hadis tentang ihsan, ya. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Ya, anta budaka annaka tarah. Ya, engkau beribadah seakan-akan seorang hamba itu benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak bisa bagaimana? Ya, jika tidak bisa, fa innahu yarah. Ya, fa innahu yarak. Ya, karena sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya di mana saja. Ya. Sebagaimana di dalam surat apa? Dalam surat Thaha kalau tidak salah, ya, qala la takhaf inni ma'akum wa asma wa ara. Ya, sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan kalian, mendengar dan juga melihat. Ya. Seperti itu. Adapun ketika makhluk melihat Allah itu nanti di akhirat secara khusus, yaitu bab khusus. Tapi ketika Allah memiliki sifat melihat,
itu adalah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar melihat hamba-hambanya, ya, memperhatikan, mengawasi, mengurusi makhluk-makhluknya. Na'am. Taib. Ya. Jadi itu daripada sifat ru'yah, ya. Sifat ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah kita bahas. Taib, selesai sudah. Kemudian sekte atau kelompok ataupun sekte yang menyelisihi daripada ahlu sunnah terkait bahasan ru'yah, ya. Sekte kufar, ya, pada persoalan atau bahasan innalillahi wa inna ilaihi la haula wala quwwata illa billah. Taib, ini terkeluar. Sekte kufar pada bahasan ru'yah. Sekte kufar pada bahasan ru'yah. Taib, kita rincikan insyaallah taala. Yang pertama itu adalah sufi. Sekte sufi. Sekte sufi, ya. Sekte sufi. Mereka berkeyakinan terhadap ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Sufi ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat Allah. Di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini sekte sufi, ya, ini yang pertama. Di dalam menyelisihi akidah Ahlussunnah terkait ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala, sufi ini berkeyakinan, ya, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia dan di akhirat. Ya. Ini kufur riddah. Kufur. Ya, ini kufur riddah. Nasallallahu alaihi. Makanya kita sebutkan sebagai sekte kufar. Sekte kufar. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Yang kedua, sekte yang kedua, ini adalah sekte daripada Jahmiyah. Daripada sekte Jahmiyah. Bagaimana pendapat mereka terhadap ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana? Ini apakah perlu diberikan ini, ya? Sekte Jahmiyah. Ya, sekte Jahmiyah ini justru apa? Sebaliknya. Menafikan ru'yah, ya, ru'yah
di dunia di dunia menafikan ru'yah di dunia dan juga di akhirat. Dan juga di akhirat. Ini Jahmiyah ini menyangkut Asy'ariyah ya. Antum ketika disebutkan kata Jahmiyah, jangan antum pisahkan dengan Al-Asy'ariyah. Meskipun pada dasarnya mereka meyakini Al-Asy'ariyah bahwa Allah Azza wa Jalla itu dilihat nanti di akhirat, tapi maksud mereka tidak demikian. Ya, tidak demikian maksudnya bagaimana? Tidak sebagaimana yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka menyatakan dilihatnya Allah itu adalah al-idrak, bertambahnya ilmu ataupun dilihat dengan mata hati. Artinya bukan secara hakikat, seperti itu. Adapun ahlu sunnah mengimani bahwasanya mereka melihat Allah nanti di akhirat itu dengan secara hakikat, dengan mata kepala kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Jadi ketika disebutkan Jahmiyah itu bagian daripada Al-Asy'ariyah juga. Jadi antum jangan terkecoh dengan istilah Asy'ariyah itu menetapkan ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan. Karena mereka masih ada lanjutan daripada pemahamannya dan itu secara teliti, secara dalam, ya secara detail, ya. Bukan secara umum seperti itu kita melihat akidah mereka. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Insyaallah kita adalah termasuk daripada Ahlus Sunnah. Kita mukmin insyaallah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka menetapkan ya, meyakini dengan ilmu ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, mereka meyakini secara pasti berdasarkan riwayat dan khabar yang datang dari Nabi SAW, dari Al-Quran dan dari para sahabat ridwanullahi ajmain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat kelak di akhirat, tidak di dunia. Ya, laisa fit dunia, bukan di dunia. Bukan di dunia. Bukan di dunia seperti itu ya. Taib, bukan di dunia. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah di muka bumi ini, di dunia ini dengan mata kepala mereka. Ya, seperti itu. Adapun Nabi SAW itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, melihat dengan mata kepala ketika melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Adapun selain daripada Nabi SAW tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang dapat melihat Allah kecuali nanti setelah mereka di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Jadi itu dia. Sudah kita bahas di sini 3 sekte ya yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada Sufi, ada Jahmiyah. Akan tetapi ada satu yang benar, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, satu dari yang 2 tadi itu adalah
benar, sedangkan dua sisanya itu adalah kufar. Seperti itu. Ada Sufi, ada Jahmiyah, dan juga ada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingganya Sufi ini ya begitu ekstrimnya mereka terjangkit pemikiran atau pemahaman daripada sifat wahdatul wujud diantaranya, atau bahasa lainnya itu ittihad. Intinya apa? Ya, bid'ah hululiyah. Mereka menyatakan bahwasanya semua alam ini adalah bagian daripada manifestasinya Allah Subhanahu wa taala, atau kata lainnya Allah itu menyatu dengan alam. Bahkan sampai derajat yang paling berbahaya di antara pemikiran ekstrim mereka itu, barakallahu fikum, ya, meyakini bahwasanya seluruh alam ini adalah bagian daripada Allah, atau Allah itu adalah bagian daripada alam, hatta itu kepada benda-benda najis ataupun kepada hewan-hewan yang najis seperti anjing ataupun babi, wal iyadzubillah. Nasallallahu afiyah, ya. Naudzubillah min zalik. Itu pemikiran kufur sekali, ya, itu pemikiran kufur riddah, ya. Taib. Jika orang yang mengaku Islam masih dia meyakini Allah itu adalah Tuhan, ya, maka semua pengakuan itu tidak lagi bermanfaat. Amal solehnya juga tidak bermanfaat. Seperti itu. Itu kekufuran sorih, ya, kufrun sorih. Nah, jadi antum harus ketahui ini. Jadi di dunia itu tidaklah dilihat, ya, tidaklah dilihat. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam terdapat di dalam riwayat Muslim dan juga selainnya, ketika disebutkan oleh Nabi SAW, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ya, ilmuilah pelajari oleh kalian bahwasanya sesungguhnya kalian tidaklah seorang pun itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala hatta yamut, kecuali dia telah wafat, telah meninggal dunia, yaitu artinya apa? Di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yamunna 'alaina bihadzal fadl azim. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang husna, dengan sifat-sifatnya yang ula, agar memberikan kepada kita nikmat dengan keutamaan yang besar ini, yaitu apa? Melihat Allah Azza wa Jalla fi jannatin na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Taib, selesai sudah di dalam bahasan ru'yah. Kemudian kita masuk ke dalam berikutnya, ya, bait berikutnya insyaallah taala. Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud, wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diperanakan dan juga melahirkan, ya, memperanakan, diperanakan dan juga memperanakan. Tidak. Ini bantahan kepada sekte-sekte kufar, di antaranya Nasoro ataupun musyrikin awwalun dan seterusnya, ya. Walaysa lahu shibahun ta'ala al-musabbahu, ya, dan tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, ya, zat yang maha suci. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Ini bahasan terkait Allah Subhanahu wa taala Allah, ya, tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan, juga tidak melahirkan. Ini sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas, fi surat Al-Ikhlas, ya, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, ya, lam yalid wa lam yulad. Adapun sisi pendalilan orang-orang sesat, orang-orang kufur itu menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ya, dan juga Allah itu memiliki anak-anak wanita, anak-anak perempuan, ya, dari kalangan malaikat, ya. Maka fahada qad iftarahu 'ala Allah azza wajal. Ini merupakan suatu fitnah dan tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, yang tidak diperanakan dan juga tidak melahirkan, tidak membutuhkan anak.
Dan ini sebagaimana sekte sesat daripada sekte kufur daripada Nasara, kaum Nasrani, orang-orang Kristen Nasrani. Orang-orang Nasrani ya, orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan bahwasannya ya memiliki keyakinan ya Isa, Nabi Isa alaihi salam, ya Isa ibnu Maryam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil Isa ibnu Maryam, ya Isa ibnu Maryam. Taib. Isa ibnu Maryam. Kemudian yang kedua, sekte kufar lainnya adalah Yahudi. Ya, Yahudi. Antum ketika menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, bejatnya Yahudi, jangan antum katakan Israel, karena itu Nabi Israel, ya. Tapi antum katakan Yahudi, ya. Antum katakan Yahudi. Sekte kufar Yahudi. Ini kufar asli mereka. Mereka mengatakan apa? Uzair adalah putranya Allah. Uzair putranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, ya jazakumullahu khaira. Yang ketiga adalah kufar musyrikun, ya kufar musyrikun al-awwalun, ya orang-orang musyrik. Musyrikun mutaqaddimun, orang-orang musyrik terdahulu. Apa kata mereka? Ya, apa kata mereka? Barakallahu fikum. Kata mereka, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu anak-anak wanitanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'al afiyah. Para malaikat innalillahi. Ya, para malaikat itu adalah apa? Putrinya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Artinya anak-anak wanitanya Allah. Ya, kata orang-orang musyrik zaman dulu. Mereka bejat sekali memang. Ya, para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Nasara, Yahudi, musyrikun, ya ini sekte kufar di dalam persoalan tentang Allah tidak diperanakan dan juga tidak melahirkan anak. Ya, jadi ada 3 ya. Makanya ketika ya Allah membantah orang-orang yang menyimpang tadi, sekte-sekte yang menyimpang tadi, sebagaimana di dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, ya, mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh telah datang kepada mereka suatu kedustaan, ya, yaitu sebuah perkara yang diadakan yang sangat dusta, yang sangat besar. Takadus samawati ya yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu ya wa takhirrul jibalu hadda. Subhanallah, sampai-sampai nyaris saja langit-langit itu pecah runtuh, ya. Kemudian gunung-gunung itu terbelah dan juga bumi itu terbelah, gunung-gunung itu menggelegar hancur. Kullu zalika lima. Semua itu sebabnya apa? Yang menjadikan Allah sampai menyebutkan di dalam surat Maryam ini, ya, alam itu hampir hancur. Ya, langit-langit itu pecah, bumi itu akan terbelah, gunung-gunung itu hancur menggelegar. Sebabnya apa? Anda'au
lirrahmani walada. Mereka menyatakan Allahur Rahman, Allahur Rahman itu memiliki mengambil seorang anak. Ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Gak pantas hal itu disematkan kepada Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman untuk dia mengambil seorang anak. Ya. Subhanallah. Ini bantahan kepada mereka dalam surat Maryam. Jadi kemudian kata Al-Imam Abu Bakar pada bait berikutnya, wa qad yunkirul jahmiyyu hada wa indana bimisdaqi ma qulna hadisun musarrihu. Ya, dan sekte kufar Jahmiyah, ya, mereka telah kufur kepada keyakinan ini. Ya, rawahu jarirun an maqali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqul misla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Ya, dan sungguh ahlu sunnah wal jamaah memiliki hadis burhan hujjah, ya, yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah untuk membenarkan keyakinan ini, yang diriwayatkan sebagaimana riwayat Jarir bin Abdullah dari ucapan Nabi SAW. Maka katakanlah, kata Abu Bakar Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, maka katakanlah dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan ini maka niscaya Anda akan beruntung. Ya, sebagaimana tadi disebutkan terkait isbat ru'yah tadi, riwayat Jarir bin Abdullah, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan satarawna rabbakum kama satarawna hada la tudamuna fi ru'yatihi. Ya, kalian benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat, menyaksikan, ya, bagaimana indahnya purnama di malam bulan purnama hari ini. Tidak ada pada kalian itu berdesak-desakan, kesusahan, kepayahan di dalam melihatnya. Ya. Ini adalah isbat, ya, ru'yah, ya, yang diingkari oleh sekte daripada kufar Jahmiyah. Ya, dan ya, bal inna ru'yatallahi azza wajal min a'zamin ni'ami wa laha lazatun 'azimatun kama jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda An-Nasa'i min hadisin Ammar bin Yasir. Ya, wa fihi, ini sebagaimana, ini antum hafalkan doanya. Doa terindah, ya, doa terindah. Antum hafalkan. Doa terindah. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana? Allah musta'an. As'aluka, kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, as'aluka lazatan nazari ila terlalu dekat, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan antum sabar, ya, ini susah sekali memang. Kemudian kata Nabi SAW, wasyauqa ila liqa'ik,
Ya, ini antum hafalkan doanya ya. Ini adalah doa terindah yang Nabi ucapkan, yang Nabi SAW itu meminta kepada Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i, ya, dengan banyak jalur periwayatan, ya. Di antaranya hadis Amr bin Yasir, riwayat beliau radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu meminta, as'aluka lazatan nazari ila wajhika, ya, wasyauqa ila liqaik, ya, ila liqaika. Nabi SAW dia mengatakan, sesungguhnya, ya, ya Allah, aku meminta kepada engkau, ya, suatu kenikmatan karunia, ya, mendapatkan karunia kelezatan untuk melihat kepada wajahmu, wasyauqa ila liqaika, dan juga ditumbuhkannya rasa kerinduan, ya, untuk berjumpa dengan engkau, ya Allah. Ini antum hafalkan. Antum hafalkan ya ikhwah, barakallahu fikum. Hamba meminta karunia kelezatan, ya, memandang kepada wajahmu, dan juga serta karunia kerinduan berjumpa ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah doa Nabi SAW, as'aluka lazatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Jadi banyak jalur periwayatannya, ya. Subhanallah. Taib, selesai sudah, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan di pertemuan lainnya, masih di dalam bahasan Manzumatul Ha'iyah milik Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini menjadi pertemuan yang berbarokah, dan Allah jadikan nanti setelahnya, ya, kita masih teguh di dalam berislam sampai datang kematian. Allah perjumpakan kembali kita di dalam majelis-majelis berikutnya, majelis yang penuh dengan keberkahan meskipun di dalamnya terdapat banyak kekurangan, ya. Semoga Allah jadikan antum dan kita semuanya itu bersabar di dalam menuntut ilmu syar'i, kemudian diberikan kekuatan untuk beramal soleh setelah kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ilahuna wallahu musta'an wa alaihi tuqlan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.